Makin memanasnya konflik Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur, mau tak mau memancing keingintahuan publik tentang kehidupan istri-istri Eyang Subur. Setiap bicara tentang Eyang Subur, Adi tak pernah absen menyebut jumlah istri mantan guru spiritualnya. Adi sempat menyebut 9, tapi pihak Eyang mengaku hanya 8. Lalu seperti apa kehidupan Eyang Subur dengan ke-8 istrinya? Inilah pengakuan Novi Oktora yang pernah 3 kali dilamar Eyang Subur. Dari dilamar menjadi istri ke-7, ke-8, hingga ke-9. Sebelum dilamar, ia sempat dibuatkan baju seragam lengkap dengan bawahannya seperti yang dibuatkan untuk istri-istri Eyang Subur lainnya. Nih salah satunya baju yang pernah dibikin dia. Pernah dibikinin dia, itu ada yang satu celana dengan jasnya, satu rok dengan jasnya, tapi yang satu sudah saya buang. Kebetulan memang sudah jalannya juga kali ini, ketemu juga untuk barang bukti kalau saya pernah dibikinin baju ini. Dan baju ini tuh rupanya itu sama dengan ibu. Kita kan ngukur sama-sama baju itu kan, sama-sama di situ. Saya juga nggak tahu deh maksudnya dia apa. Tapi saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah pakai baju yang dia bikin untuk kayak gini nih. Yang tahu hatinya dia. Yang tahu tuh hatinya dia punya maksud dan tujuan bikinin baju saya itu maksudnya apa. Novi juga mengungkap seperti apa kehidupan Eyang Subur bersama istrinya. Kesehariannya ada nuansa membagi rata yang ingin dibangun Eyang Subur. Tak hanya memberikan pakaian bentuk dan motif yang sama untuk semua istrinya, perhiasan juga diberikan dalam jumlah, bentuk, dan motif yang sama. Kalau perhiasan mungkin kalau perhiasan yang saya tahu selain Ibu Heri dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya, yang saya tahu hanya dari sini ke sini semua sama. Pakainya sampai segini semua, kalung semua sama gitu. Sampai mata-matanya pun kan ada yang sama. Ya mungkin dia berusaha ingin melakukan seadil-adilnya kali ya. Seadil-adilnya jadi semua disamaratakan sama. Yang ini pakai perhiasan ini sama. Tapi ya kembali lagi ya Mas, kita kan nggak tahu kedalaman mereka seperti apa. Di dalamnya seperti apa kan kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Seperti mantan pengikut Eyang Subur, warga di sekitar tempat tinggal Eyang Subur di Kampung GG Tanjung Duren, Kebonjeruk, Jakarta Barat, menyatakan ke-8 istri Eyang Subur tinggal dalam satu rumah. Kendati begitu, masing-masing memiliki kamar sendiri. Bila keluar rumah pun harus bersamaan dalam satu mobil. Namun ada kalanya tidak semuanya, tergantung permintaan Eyang Subur yang ditafsirkan sebagai perintah Eyang Gaib. Istrinya itu ada di rumahnya, satu rumah semua. Ya kehidupannya ya keluar masuk kamar aja udah. Ya aktivitasnya begitu aja. Jadi di rumah aja, nggak kemana-mana. Kecuali kalau Suburnya pergi, istrinya ikut pergi gitu. Kalau Suburnya di rumah terus. Ada kamarnya masing-masing. Ketika pergi semua istrinya diajak atau mungkin hanya tergantung aja, Mbak. Tergantung perintah gitu. Perintah katanya goibnya gitu, katanya saya sendiri juga nggak ngerti yang goib yang mana, yang mana kan. Wah nggak ada ceritanya tuh cekap di situ. Aman-aman gitu. Aman-aman aja kedengeran, jangan kan istrinya, anaknya aja nggak pernah. Keluarnya kan pakai mobil. Kalau ada acara ya mungkin satu mobil tuh, asal yang keluar pasti kelihatan. Yang lihat kita ya senyum aja biasa. Nggak pernah sendiri-sendiri istri misalnya pakai mobil sendiri-sendiri. Nggak pernah ngeliat ya, setahu saya bareng-bareng aja. Kalau keluar gitu satu mobil semua, kecuali anaknya. Iya kalau seandainya perintah yang keluar semua gitu ya 8-8-nya satu mobil semua, kecuali anaknya. Kalau anaknya anak yang pertama bawa mobil satu, yang kedua bawa mobil lagi satu. Kalau istrinya sekali keluar 8-8-nya satu mobil? Iya tergantung yang perintah. Katanya sih tergantung perintah gitu. Lain lagi pengakuan Arya, Eyang Subur bukan hanya memiliki istri berjumlah 8 seperti yang sering disebut-sebut akhir-akhir ini. Pria yang mengaku rumah tangganya dihancurkan Eyang Subur ini menyatakan mantan guru spiritualnya telah menikah 25 kali. Bahkan pada tahun 2004, Eyang Subur memulangkan dan menceraikan Ibu Wiwi yang telah diberinya satu putra. Emas yang semula menghiasi tangan hingga ke siku dipreteli hingga tak ada lagi yang tersisa. Jadi Subur sudah menikah kurang lebih 25 kali ya. Jadi istri keempatnya sekitar tahun 2004 yang bernama Bu Wiwi.
dan memiliki anak yang bernama Adit. Sewaktu itu saya ditelepon oleh Pak Ujang, Arya, tolong carikan mobil rental untuk mengantarkan Bu Wiwi ke Jombang. Ternyata di situ Bu Wiwi itu pulang. Semua emas-emasannya dilepas. Tidak bawa apapun, hanya bawa baju dan Adit anaknya. Itu anaknya subur juga. Setelah itu saya ngobrol dengan Bu Wiwi, ternyata sudah sekian lama subur ini mendiami Bu Wiwi, cuek. Setelah Bu Wiwi pulang ke Jombang, subur mengancam ke semua tamu. Siapapun yang membantu Wiwi, hidupnya akan susah, akan hancur. Jadi jangan ada yang mau membantu Wiwi. Itu ucapan subur. Itu perlakuan subur ke istrinya jika dia sudah bosan. Tidak hanya mengaku melihat kejadian bagaimana Eyang Subur diduga mencampakkan istri dan anaknya, Arya juga membeberkan foto penyanyi yang pernah dilamar Eyang Subur tapi menolak. Mengenai senjata apa yang digunakan Eyang Subur untuk memikat wanita yang kini menjadi istri-istrinya, Arya bersama korban yang lain membeberkannya seperti berikut ini. Nah, ini satu lagi. Ini juga tamu subur, namanya Acis. Dia juga sama, pernah dilamar oleh subur. Ya, ini namanya Acis, pernah dilamar oleh subur. Dia ini penyanyi, pernah dilamar juga oleh subur, tapi dianya tidak mau. Ini nama. Itu Mbak Nini Chandra. Ini kan, ini Dewi, ini Mbak Nini Chandra, ya. Ini Acis. Mbak Nini juga udah keluar dari. Nah, Mbak Nini juga, Nini Chandra juga sekarang sangat sebal dengan subur ya. Benci. Sangat benci. Jadi semua korban-korban yang sudah sadar itu sudah mulai terbuka pikirannya. Sebelum dilamar ini biasa senjatanya subur tuh dengan uang, dengan perhiasan, itu sudah lumrah ya. Namanya almarhum Cakman. Itu sudah almarhum. Itu dikasih mobil. Nah, setelah itu anaknya diminta jadi istri. Begitu yang montok-montok itu, wah, diminta. Cara memintanya gimana? Dilamar, seperti contohnya anaknya Mas Heri itu kan pernah dilamar, Mbak. Nah, tapi alhamdulillahnya anaknya nggak mau. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa, Mbak. Masa itu 9 jadiin 1 terus. Wanita mana sih Mbak yang bisa kayak seperti itu? Kalau wajar loh ya. Kalau kita sebagai orang yang wajar, jangankan di madus gitu, ya capek deh. Tahu-tahu saya disuruh ukur baju, dibikinin baju ya seperti ini. Tapi nggak tahu juga ya maksud dan tujuannya dia bikinin saya baju ini, saya nggak tahu maksud dan buat tujuannya. siapa? Mungkin kan bapaknya. Nggak mungkin lah Mas, masa buat show pakainya begini Mas. Ini kan kalau model-model begini biasanya ibu-ibu semua, dari Bu Heri, istri pertama, istri kedua, dan seterusnya. Kebanyakan ada yang pada pakai model-model begini. Buang aja kali ya, dibuang aja. Tapi kalau memang mau disedekain, sedekain juga boleh. Ya Bur, mau disedekain mau dibuang aja Bur. Nih, sedekain aja nggak apa-apa deh. Para korban Eyang Subur telah mengungkap bagaimana guru spiritualnya memikat para wanita yang kini menjadi istrinya. Lantas, bagaimana dengan kisah heboh pernikahan palsu Kiwil dengan pedangdut Lina Marlina? Apa yang mendorong Kiwil dan Lina nekat berbuat seperti itu demi mendongkrak popularitas? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Tak kalah heboh dengan kehidupan 8 istri Eyang Subur. Demi uang 2 juta rupiah, pelawak Kiwil membuat geger dengan pernikahan palsunya. Pasca beredar kabar pernikahan palsu tersebut, Kiwil dan Lina pun mengaku bahwa tidak ada pernikahan sama sekali. Bahkan Lina mengaku kini semakin banyak job. Lantas apa sesungguhnya yang membuat Lina dan Kiwil mau berbuat seperti itu? Siapakah otak di balik pernikahan palsu tersebut?